beberapa hari yang lalu Indonesia sempat dikagetkan oleh hasil pertemuan antara Pak Prabowo dengan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang memutuskan bahwa Indonesia sekarang harus membayar 19% tarif kalau kita mau jual ke Amerika Serikat, dan itu kemudian ditambahi dengan beberapa persyaratan seperti Indonesia harus beli Boeing lah dan beli komoditas-komoditas pertanian Amerika Serikat dan sebagainya. Media kemudian terpecah. Ada yang menganggap bahwa itu adalah kemenangan diplomatik Indonesia. Ada yang menganggap bahwa itu justru menghancurkan ekonomi Indonesia plus menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. Perdebatannya gak selesai, ada banyak influencer yang berbicara dalam hal ini, termasuk pakar-pakar juga berbicara. Dan sekarang saya berbicara dengan pakarnya, seperti biasa Pak Mardigu. Siap. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah, Ya. selalu sehat, selalu semangat. Alhamdulillah. Selalu berprasangka baik, itu yang baru. Nah, jadi langsung aja pada poinnya Pak. Untung atau rugi? Kita melihat kalau gini, jawabannya dari saya kalau pertanyaan langsung daripada gue kayak politikus muter-muter gitu. Untung, nah gitu kan? Untung. Kalau gue yang jadi presidennya. Gini, itu kita melihat memang 19% tarif itu sebuah tarif yang cukup besar karena mengingat ekspor Indonesia ke Amerika itu nilainya 28 billion US dollar gitu ya. Bayangin itu besar sekali, terus dipajakin atau dipasang tarif 19%. Pertanyaannya adalah 19% itu yang nanggung rakyat Indonesia atau rakyat Amerika? Nah, itu aja pertanyaan pertama. Rakyat Amerika. Ya udah. Jadi sebenarnya yang dirugikan adalah rakyat Amerika dengan 19% itu. Kira-kira dari dagangan karena dia beli produk Indonesia yang mereka sangat butuhkan seperti suatu sepatu, gitu ya, baju dan lain sebagainya. Mereka sangat butuh produk-produk yang karena itu sol sepatu itu untuk produk Amerika nantinya, misalnya Nike gitu kan. Nah, karena rakyat Amerika lagi yang nanti yang bayar gitu ya. Jadi, tapi kita tahu kita pernah di produk Amerika memang dipajaki cukup besar. Misalnya, saya ini penggemar Ford Rangers gitu ya. Itu kira-kira harganya kalau nggak kena pajak tuh cuman antara 500 sampai 700 juta. Tapi kalau dipajakin 200% sebagai barang mewah itu 2 miliar tuh barangnya gitu ya. Nah, begitu dinolkan gitu. Pertanyaannya Ford Ranger-nya harganya 700 juta. Tapi kita nggak selera juga. Jadi biarin aja nol barang kita. Itu contoh ya. Karena kita secara dagang rasanya barang Amerika nolin aja. Dan itu emang usul saya. Nolin aja, nggak ada yang beli juga barang Amerika, bener nggak? Gitu. Kalau sama Jepang? Kalau sama Jepang gitu. Jadi daripada kita begitulah cara deal sama Trump. Trump itu kan NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Dia memang disorder. Nah, narsistik itu egonya dia penuhi dulu gitu. Terus puja-puji dia. Iya, dia the best segala macam gitu ya. Begitu kita kebakar ya, pasti dia akan mempermudah kita semua. Jadi itu secara 19%. Terus barang kita jadi mahal di sana, terus mungkin penjualnya jadi agak turun. Ada benar, ada ianya. Nah, tapi yang menarik adalah 3 produk utama nih ya. 3 produk utama yang harus dibeli. Satu adalah BBM, minyak dan gas. Pada dasarnya memang Indonesia juga membutuhkan gitu. Bener nggak? Kita memang 60%, kita dulu tahun 2004 ke belakang kita adalah pengekspor. Negara OPEC, bagian dari OPEC. Setelah 2005 sampai sekarang kita negara pengimpor, bahkan impor murni, karena tanpa impor kita nggak hidup. Nah, 60% saat ini BBM itu impor kita. Nah, cuman dipindahin dari tadinya ke Timur Tengah terus ke Amerika, nggak ada bedanya, harganya juga market price. Jadi angka itu tidak surprise. Yang kedua, kita harus membeli pertanian nilai 4,5 billion US dollar. Kalau itu sekitar 15 billion dolar. Ini 4,5 billion dolar. Rugi nggak kita? Kita memang masih perlu gandum dari Amerika. Ya berhubung anak generasi sekarang kan pengen roti ya? Roti, micin, mie, bahannya gandum semua. Indonesia nggak bisa bikin gandum.
nggak punya pertanian gandum, ya akhirnya kita memang harus impor. Itu terlihat bahwa ya memang wayai gitu ya, kalau orang Jawa itu ya memang harus beli juga gitu. Kedelai ya memang kita, tempe memang produksi kita, tapi memang kita belum independen kita. Jadi dalam perjalanannya menuju independen kedelai, menuju independen gandum, menuju independen jagung, ya beli emang impor kita. Tapi kan cuma 4,5 billion dolar, tinggal waktunya aja di stretch. Tidak harus sekarang, benar nggak? Kalau sekarang ya duit kita ya ngap kita. Tapi kalau di stretch, semua itu bisa diatur. Nah terakhir adalah Boeing. Kita tahu Boeing punya bermasalah dengan 737 seri Max-nya yang di grounded gitu ya. 2 kali peristiwa di ini, terus beberapa kali bahkan di Amerika udah di grounded. Kemudian juga terakhir 787 Dreamliners itu juga bermasalah. AI-nya terus. Ya, nah terus kita dipaksa membeli gitu. Nah teman-teman, kita mau mengingatkan bahwa di dunia aviasi produsen pesawat itu ada duopoli. Nomor satu namanya Airbus, yang satu namanya Boeing. Boeing ini menghasilkan 40% perkapalan di seluruh dunia. Pasar komersial plane, Airbus 56%. Jadi total berdua ini menguasai 96%. Ada Embraer, Bombardier dan lain sebagainya, itu kapal-kapal kecil lah, kita nggak hitung, cuman 2 ini yang paling besar 96%. Bahkan COMAC-nya Tiongkok atau China juga belum bisa menguasai. Dan berita buruknya dari tahun 2019 sampai 2024 tuh 5 tahun, Boeing dan Airbus tuh harus mendeliver 12.000 pesawat gitu ya. Tapi hanya bisa 7.000 pesawat. Jadi saat ini kebutuhan pesawat itu demikian tingginya, 2 produsen ini nggak bisa memenuhi dengan cepat. Untuk mendeliver satu pesawat Boeing itu 11 tahun 6 bulan. Kalau kita pesen sekarang nih, Baraya punya duit nih, gua DP-in 5%. Itu delivernya baru 11 tahun 6 bulan. Kalau Airbus itu 10 tahun. Jadi itu kalau barang baru, akhirnya kita sering beli barang bekas atau segala macam, di rekondisi gitu ya. Tapi kalau baru, jadi kalau kita suruh beli 50 Boeing, kita DP sedikit, itu delivernya bisa 15 tahun lagi. Itu dengan syarat Amerika nggak perang ya dengan rebutan Taiwan gitu contohnya ya. Apalagi terus Trumpnya diganti sama siapalah nanti, Obama lagi atau ganti. Karena ada isu, mereka mau 3 kali, bisa 3 kali, jadi Trump mau maju sekali lagi dan Obama mau ngadu, jadi Obama lawan Trump nanti. Menarik nih. Wah, menarik. Jadi ya itulah Amerika, penuh dinamis, dan kita terus selalu bocorin dengan hal-hal seperti begini. Nah, jadi Boeing tadi produk ini di delivernya masih panjang. Jadi maksudnya isu bahwa Indonesia rugi itu dalam kesepakatan ini nggak rugi-rugi amat, karena bagaimanapun hasil pertanian tetap akan kita beli, Boeing tetap akan kita beli, kemudian gas juga tetap akan kita butuhkan. Betul. Jadi tanpa ada persetujuan itu pun kita tetap akan membelinya. Tetap beli juga.